Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Siang yang berbahagia ini kita bersama-sama mengadakan dua kegiatan, yaitu webinar dengan tema bersiap agar Indonesia boleh umroh lagi, dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan rapat anggota DPP Puri. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, sebagaimana pengantar yang disampaikan oleh moderator tadi mengatakan bahwasanya per 1 Muharram atau 18 hari yang lalu, Saudi Arabia telah membuka kembali umroh. Dan satu hal yang sangat menarik bagi kita, umroh mereka rencanakan dibuka selama 11 bulan, karena akan ditutup pada tanggal 30 Zulqa'dah. Dan punya target besar sebesar 2 juta jamaah per bulan atau 60.000 jamaah per hari. Jadi target mereka pada umroh musim tahun 1443 Hijriah ini sebanyak 22 juta. Sebagaimana kita ketahui, pencapaian Saudi terakhir pada sebelum masa pandemi ketika umroh ditutup, yaitu pencapaian paling banyak 19 juta. Artinya bahwasanya target mereka pada tahun umroh dibuka dalam kondisi pandemi saat ini adalah sangat besar, lebih besar dari pencapaian sebelumnya. Semoga pencapaian ini dapat berhasil. Namun tentu kiranya agak perlu kita bicarakan adalah kondisi kita di Indonesia. Kita sebagai pengirim jamaah terbesar kedua setelah Pakistan, dan bahkan dari data ekonomi, kajian ekonomi mengatakan sesungguhnya kontribusi jamaah dari Indonesia lebih besar dari negara jamaah manapun. Karena terbukti akupansi hotel bintang 5 dan bintang 4 sekitar Masjidil Haram hampir semuanya diisi oleh jamaah Indonesia. Dan juga tingkat belanja jamaah Indonesia, Kang Satiri, itu sangat tinggi sekali. Jadi secara divisa juga banyak. Namun tidak dikecualikan, tidak kita hindari memang kondisi pandemi ini, sehingga Indonesia, walau Indonesia sudah diapresiasi sebagai negara pertama yang mengirimkan jamaahnya pasca dibuka ketika dalam masa pandemi, yaitu tanggal awal bulan November yang lalu, namun per awal Februari kembali ditutup. Dan sampai saat ini status kita masih suspend. Jadi kabar menarik baik ini terus berkembang. Bahkan beberapa hari yang lalu kita dengar, walau kondisi kita masih suspend, namun ekspatriat atau orang-orang yang punya iqomah atau izin tinggal di Saudi, yang sudah mukimin di Saudi, yang sudah mendapatkan vaksin full di Saudi, kemudian mereka keluar dari Saudi atau kembali ke tanah air, kemudian jika mulai 2 hari yang lalu ketika mereka ingin pulang lagi ke Saudi, mereka sudah bisa langsung, jadi tidak perlu karantina di transit negara ketiga. Ini adalah green light, harapan-harapan yang membuat kita sebagai penyelenggara lebih semangat. Dan saya kira acara webinar ini diadakan waktu yang tepat sekali, karena temanya juga green light ini semakin jelas gitu. Dan kita berharap juga dari narasumber yang akan bicara nanti, khususnya Pak Yandri sebagai Komisi 8, perwakilan kita di DPR RI yang berhubungan langsung dengan Kementerian Agama, sebagaimana kita telah bersurat, Ampuri telah bersurat kepada Menteri Agama, kemudian Komisi 8, kemudian DPD RI tentang berapa permohonan. Semenjak kita disuspend hampir 2 tahun ini, perlu hal-hal yang kita antisipasi. Secara ekonomi sudah banyak sekali, sudah sangat berat sebagai penyelenggara ya untuk bisa sustainable, bertahan dengan kondisi yang sangat sulit. Makanya kita bersurat secara politik, kami minta mendapatkan dukungan agar kelangsungan usaha ini tetap bisa. Di samping juga nanti kita akan bicara mungkin kajian luar negeri, ada Pak Endang juga di sini. Kita juga memperhatikan di samping bagaimana kita bisa menyelenggarakan Pak Ustaz Satri dan anggota sekalian, kita juga harus mengkaji sejauh mana undang-undang PAHU berperan serta melindungi usaha ini. Ini penting sekali karena dengan sistem yang dilakukan oleh Saudi Arabia saat ini, keterbukaan dengan aplikasi e-Hajj-nya, bahkan provider paket-paket semuanya online laku mereka, kita harus bisa melindungi kita. Karena sektor usaha haji dan umroh adalah satu-satunya sektor usaha yang hanya dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang muslim. Ini juga penting. Jadi ini masalah keberpihakan kepada umat. Nah ini juga penting kita bicarakan nanti berhubungan dengan Komisi 8, berhubungan juga dengan Pak Endang di sana. Karena jangan sampai nanti nasib
PPU dan PIHK sebagaimana travel ticketing tergerus karena kecanggihan marketplace yang ada. Kan arah ke Saudi ke sana dengan visi 2030. Kemungkinan juga kita harus berbicara secara teknis persiapan nanti insya Allah, karena persiapan dengan protokol COVID yang sangat ketat, kita sebagai penyelenggara Ampuri terus menyatakan bahwa kami sanggup memenuhi semua persyaratan yang diterapkan oleh Saudi. Karena kami yakin bahwa kami bukan berdiri sendiri, kami didukung penuh oleh Kementerian Agama dalam ini dan Dirjen PAU Pak Khairizi sangat mendukung kita sebagai penyelenggara untuk tetap on the track, bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan kami juga yakin bahwa Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini langsung oleh Kapuskes Haji kita, Dr. Budi, pasti akan mendukung. Karena di kesehatan Dr. Budi, kendalanya tentu sampai saat ini mayoritas masyarakat Indonesia baru hanya mendapatkan vaksin Sinovac mayoritas. Dan kendalanya sampai saat ini baru 4 jenis vaksin yang diterima di Saudi Arabia. Ya, nanti kita akan bicara tentang booster. Dan saya apresiasi kemarin, selamat kepada Pak Budi dan jajaran Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan yang baru kemarin bicara rapat kerja dengan Komisi 9 membahas dengan kemungkinan tersedianya booster gotong royong. Ini adalah kabar gembira nanti. Tentu banyak hal dari Pak Dang Jumali ini akan kita dengar. Intinya kita berharap dengan webinar yang kita adakan ini mendapatkan pencerahan, kepastian bahwa betul-betul kita bisa siap untuk menjalankan. Karena boleh itu informasi yang tidak resmi dan Ampuri sebagai asosiasi terbesar selalu mencari informasi yang cukup kompeten, namun kami tidak akan berani menyampaikan terbuka kepada masyarakat atau kepada anggota kecuali ada data konkret yang jelas. Nah, namun arah pembicaraan kami dengan berapa relasi-relasi kita di Tanah Suci saat ini di Mekah dan Madinah mengarah kepada segera akan dibuka untuk Indonesia. Karena tadi kajian ekonomisnya, kemudian dan alhamdulillah ini kabar bahagia buat kita, kondisi pandemi di Indonesia jauh lebih baik saat ini. Bahkan Jakarta sebagai pusat yang paling tinggi sekarang sudah hilang zona merahnya. Sudah mulai melandai, Pak. Iya, itu saja. Saya kira itu saja pengantar, namun saya harapkan nanti setelah di termin kedua, setelah acara webinar ini, anggota Ampuri tetap standby, kita akan lanjutkan dengan rapat anggota. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih kepada seluruh narasumber yang menyediakan waktu dan berbagi kepada anggota Ampuri, kepada masyarakat, khususnya para pemerhati, dan juga akademisi pada siang ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.